Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Max Dewa Rivedo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis saham PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya adalah profil PT Telkom. Nah, perusahaan ini yaitu PT Telekomunikasi Indonesia dengan nama singkatnya PT Telkom Indonesia dan nama komersialnya Telkom. Dan bidang usaha dari perusahaan ini yaitu penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan. Perusahaan Telkom ini merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan 11 entitas anak dengan kepemilikan langsung dan aktif beroperasi, 25 entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung, dan 9 entitas afiliasi. Produk PT Telkom Indonesia terbagi menjadi 5 segmen, yaitu consumer, mobile, enterprise, wholesale, dan international business. Consumer itu antara lain, ya dari segmen consumer itu merupakan layanan fixed voice, fixed broadband, IPTV, dan digital. Lalu dari segmen mobile merupakan layanan ligasi seluler termasuk voice dan SMS, mobile broadband, dan layanan mobil digital yang mencakup IoT, big data, layanan keuangan, VOD, musik, permainan, dan iklan digital. Lalu dari segmen enterprise menyediakan layanan ICT dan smart platform yang mencakup konektivitas, layanan TI, data center, dan cloud, business outsourcing, perangkat bisnis satelit, layanan digital, dan layanan yang berdekatan seperti layanan e-health dan manajemen ATM. Wholesale and International Business menyediakan layanan domestik dan internasional wholesale traffic, network, dan digital platform and service, serta tower dan manage infrastruktur dan network lain-lain. Dan segmen lain-lain menyediakan layanan digital seperti platform digital, konten digital, e-commerce untuk B2B, guna mendukung segmen lainnya, dan menyediakan layanan manajemen properti dalam upaya memanfaatkan aset properti Telkom di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah laporan laba rugi komprehensif dari PT Telkom Indonesia. Dapat kita lihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, total pendapatan PT Telkom Indonesia ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lalu dari laba brutonya bisa kita lihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 bisa dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan yang stabil. Lalu di tahun 2021 mengalami peningkatan. Bisa kita lihat dari data statistik di sini bahwa dari revenue dan net income yang diperoleh oleh PT Telkom ini, net profit margin di tahun 2021 yaitu sekitar 17%. Dapat dikatakan dari tahun 2017 sampai 2021 perusahaan ini bisa dinilai efisien dalam menentukan harga pokok penjualannya. Sedangkan dari laba bruto dapat dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 bisa dikatakan stabil dan mengalami peningkatan di tahun 2021. Bisa dikatakan kinerja keuangan PT Telkom ini fundamentalnya menunjukkan nilai yang baik atas revenue dan profitnya karena terus bertumbuh sejak tahun 2017. Selanjutnya yaitu posisi laporan keuangan PT Telkom. Dapat kita lihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, nilai aset setiap tahunnya mengalami peningkatan. Lalu dari liabilitasnya juga setiap tahun mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari debt equity ratio-nya sekitar 94%. Dan pada tahun 2021 ini nilai asetnya menjadi 100% jika dibandingkan dengan nilai liabilitasnya, dan nilai liabilitasnya menjadi 58%. Selanjutnya adalah laporan arus kas PT Telkom.
Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, net cash yang diterima oleh PT Telkom yaitu minus 4,7 T dan 7,9 dan minus 7,9 T. Lalu dari tahun 2019 sampai 2021, net cash yang diterima oleh PT Telkom meningkat sampai akhir tahun 2021 sebesar 17,7 T dan cadangan kas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan darurat pada tahun 2021 sebesar 38,3 T. Dapat dilihat dari data statistik di sini, kalau cash reserve yang diterima setiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2018 sempat dan 2020 dan 2019 mengalami penurunan. Lalu di tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 38,3 T. Lalu berikutnya adalah fundamental PT Telkom Indonesia. Data tersebut saya dapatkan dari iPod yang saya ambil dari setiap tahunnya per akhir Desember. Bisa kita lihat di sini ada rasio earning per share, price earning ratio, book value per share, price book value, return on asset, dan return on equity yang akan saya bahas sebagai berikut. Dari rasio earning per share dapat dilihat dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami penurunan, lalu dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan, yang artinya laba bersih Telkom ini meningkat serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. Itu sesuai dengan yang tadi telah kita bahas. Nah, net profit marginnya dan laba pendapatannya meningkat di tahun 2021. Lalu dari rasio price earning ratio dapat dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dikatakan stabil. Namun dari tahun 2021 nilai PER turun menjadi 16,17. Dapat dikatakan saham Telkom ini sedang berharga murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu book value per share, dari book value per share dapat dilihat pada tahun 2021 yaitu 1.467 dan harga last price pada tahun 2021 yaitu 4.040. Bisa dikatakan saham tersebut sedang over value jika dibandingkan dengan nilai bukunya. Lalu berikutnya adalah price book value. Dari rasio price book value dapat dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dan di akhir 2000 dan di tahun 2021 yaitu 2,75, yang ini bisa dikatakan sudah mendekati angka 1, angka idealnya PBV. Artinya di tahun 2017 sampai tahun 2020 ini bisa dikatakan saham Telkom itu sedang over value, namun di tahun 2021 sudah menurun menjadi 2,75, yang artinya saham tersebut relatif murah dari tahun sebelumnya. Lalu berikutnya fundamental PT Telkom. Dari rasio ROA dapat dilihat pada tahun 2017 menunjukkan angka 11,16% dari tahun 2018 sampai tahun 2021 menurun menjadi 8,93%. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba dikatakan stabil dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan PT Telkom tetap konsisten dalam kemampuannya memperoleh laba. Lalu dari rasio ROE dapat dilihat pada tahun 2017 dengan nilai 19,75% dan menurun pada tahun 2018 sampai tahun 2021 menjadi 17,3%. Namun ini masih dapat dikatakan ideal karena belum di bawah 15% dan masih menguntungkan. Lalu selanjutnya outlook PT Telekomunikasi Indonesia. Emiten ini merupakan big capital yang memiliki fundamental yang kuat, apalagi melihat prospek masa depan di mana jaringan seluler
kelima atau 5G akan masuk ke Indonesia. Untuk saat ini sudah masuk, namun sebelum teknologi ini meluncur, masih ada beberapa faktor yang membuat 5G tidak langsung dimanfaatkan dalam 2 tahun ke depan, karena beberapa hal seperti persiapan infrastruktur, spektrum yang memadai, bisnis yang belum mapan, dan pasar yang harus disesuaikan dengan kesiapan masyarakat. Namun meski kelayakan jaringan 5G masih terbatas dan kebijakan tentang spektrum sharing yang belum memadai, Telkomsel masih menjadi perusahaan terbaik untuk melakukan penyediaan jaringan 5G di masa depan, sebagaimana dikatakan oleh Direktur Asia Pacific Corporate Speed Ratings Janice. 5G juga sedang dipersiapkan pemerintah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020 sampai 2024. Harapannya 5G dapat diimplementasikan dalam periode tersebut, sembari menanti penerapan Omnibus Law yang mendukung adanya jaringan ini. Industri telekomunikasi adalah bisnis yang mahal, butuh modal besar untuk menjadi sebesar Telkom, jadi cukup sulit untuk menyalip market Telkom untuk saat ini. Prospek dunia digital di era saat ini juga semakin cerah, semua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari internet membuat manusia ketergantungan, walaupun dalam kondisi COVID-19, industri telekomunikasi ini lebih baik dari sektor lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.